Selamat malam teman-teman. Di sini saya Nikolas Arfianto dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Kristen Satya Wacana akan membawakan materi tentang sinkronisasi dan deadlock untuk memenuhi tugas dari dosen saya sistem operasi, di mana harus menjelaskan tentang sinkronisasi dan deadlock. Di sinkronisasi ada race condition, di mana race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Nilai akhir dari data bersama tersebut tergantung pada proses yang terakhir selesai. Untuk mencegah race condition, proses-proses yang berjalan bersamaan harus disinkronisasi. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca dan proses tulis. Penyimpanan bersama atau share storage mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dari komunikasi atau masalah yang muncul. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar proses bekerja, mari kita simak sebuah contoh sederhana, sebuah print spoiler. Ketika sebuah proses ingin mencetak sebuah berkas, proses tersebut memasukkan nama berkas ke dalam sebuah spoiler direktori yang khusus. Proses yang lain, printer diamond. Secara periodik memeriksa untuk mengetahui jika ada banyak berkas yang akan dicetak, dan jika ada berkas yang sudah dicetak, dihilangkan nama berkasnya dari direktori. Yang kedua ada critical condition. Walaupun dapat mencegah race condition, tapi tidak cukup untuk melakukan kerjasama antar proses secara paralel dengan baik dan efisien dalam menggunakan share data. Kita butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Dan ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain. Yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses, terdiri dari entry section, critical section, next section. Entry section kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section, dan critical section adalah kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Exit section adalah akhir dari critical section, mengizinkan proses lain. Dan ada juga reminder section atau kode istirahat setelah masuk ke critical section. Berikutnya adalah semafor. Semafor adalah pendekatan yang diajukan oleh Dijkstra dengan prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerjasama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana. Seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semafor. Semafor mempunyai dua sifat, yaitu satu, semafor dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Dua, terdapat dua operasi terhadap semafor, yaitu down dan up. Usulan asli yang disampaikan Dijkstra adalah operasi P dan P. Berikutnya ada monitor. Solusi sinkronisasi ini dikemukakan oleh Hoare pada tahun 1974. Monitor adalah kumpulan prosedur, variabel, dan struktur data di satu modul atau paket khusus. Proses dapat memanggil prosedur kapanpun diinginkan, tapi proses tak dapat mengakses struktur data internal dalam monitor secara langsung, hanya lewat prosedur yang dideklarasikan monitor untuk mengakses struktur internal. Jadi kerja monitor ini hanya untuk memonitor proses-proses yang sedang berjalan, tanpa bisa untuk mengubah atau mengakses struktur data internal dalam suatu proses. Dengan memaksakan disiplin hanya satu proses pada satu saat yang berjalan pada monitor.
Monitor menyediakan fasilitas mutual extraction. Variabel-variabel data dalam monitor hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu saat. Struktur data bersama dapat dilindungi dengan menempatkannya dalam monitor. Jika data pada monitor merepresentasikan sumber daya, maka monitor menyediakan fasilitas mutual extraction dalam mengakses sumber daya itu. Berikutnya ada deadlock. Di sini ada ilustrasi deadlock di mana kita berbicara tentang perempatan jalan dan crowded dan tidak ada kendaraan yang bisa untuk lewat. Di sini kita harus memberikan solusi di mana kita memindahkan suatu kendaraan dari sini agar semua kendaraan itu bisa berjalan. Itu adalah gambaran di mana kita harus bisa mengatasi deadlock itu. Dan untuk gambaran ini adalah ilustrasi di mana semua proses yang ada yang sedang diproses itu bertemu di satu titik dan mereka tidak bisa untuk memprosesnya kembali dan terjadilah deadlock. Resource allocation graph adalah sebuah cara visual atau matematika untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya. Di sini dijelaskan bagaimana cara visual untuk menentukan apakah ada deadlock atau tidak. Sebuah panah dari proses ke resource menandakan proses meminta resource. Sebuah panah dari resource ke proses menunjukkan sebuah instan dari resource telah ditempatkan ke proses. Proses adalah lingkaran, resource adalah kotak. Titik-titik mempresentasikan jumlah intent dari resource dalam titik. Meminta poin-poin ke kotak, perintah datang dari titik. Berikutnya ada model sistem. Menurut Kaufman, dalam bukunya Operating System, menyebutkan 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu mutual extraction atau suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses pada suatu waktu. Dan 2 ada hold and wait. Kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Dan ketiga ada non-preemptive. Kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat ada circular wide. Kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling minta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Di sini ada strategi menghadapi deadlock. Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, di mana kita berbicara dengan deadlock itu kemungkinan akan terjadi crash dalam kita dalam mengakses banyak proses waktu itu. Yang pertama, mengabaikan adanya deadlock. Yang kedua, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, baik dengan metode pencegahan dengan mencegah 4 kondisi deadlock agar tidak akan pernah terjadi. Metode menghindar deadlock yaitu mengizinkan 4 kondisi deadlock, tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Jadi di sini akan ada di mana proses itu akan memilih mana proses yang harus didahulukan, sehingga proses tersebut tidak akan terjadi deadlock. Dan juga di proses ini proses mana yang diseleksi akan mencapai deadlock itu tidak akan dijalankan atau diberhentikan. Yang ketiga di sini adalah membiarkan deadlock untuk terjadi. Pendekatan ini membutuhkan 2 metode yang saling mendukung, yaitu pendeteksian deadlock untuk mengidentifikasi ketika deadlock itu terjadi. Pemulihan deadlock mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Di sini kita berbicara tentang pendeteksian deadlock. Seperti yang kita tahu di laptop atau device kita yang sekarang, mungkin deadlock itu sudah diminimalisir. Bahkan dari developer
suatu aplikasi sudah melakukan update supaya tidak terjadi deadlock, di mana deadlock itu adalah suatu kebuntuan, sehingga developer sudah pertama untuk supaya tidak terjadi deadlock, dan ya namanya aplikasi dari manusia pasti ada salahnya dan menuju ke bentuk kebuntuan, sehingga developer sebelum merilis versi stabil dari sebuah aplikasi akan menjalankan atau akan merilis versi beta atau percobaan, di mana masih banyak bug, masih banyak crash di sana sini, sehingga waktu publish nanti harapannya dari developer itu sudah bisa untuk merilis aplikasi yang sudah stabil. Dan pemulihan deadlock, mengembalikan kembali sumber daya yang dibutuhkan pada proses yang memintanya. Sehingga pemulihan deadlock ini kita menutup semua proses yang sedang terjadi dan memilih mana yang harus kita kembalikan sumber dayanya itu, sehingga proses deadlock itu tidak terjadi di situ. Sehingga kita misal mengakses sebuah data tapi dalam tidak sengaja kita terbuka dan terjadilah deadlock itu, sehingga data yang sebenarnya kita butuhkan itu malah tenggelam karena kita membuka Excel. Sehingga apa yang kita hadapi ya, kita harus menutup Excelnya dan mengembalikan apa yang akan kita buka tadi, seperti Word itu tadi. Di sini ada metode-metode untuk mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi serta proses-proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses-proses yang membutuhkannya. Beberapa cara digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe berukuran besar. Di sini preemption atau mundur pada suatu proses itu seperti sebelum terjadi deadlock itu sudah ada proses yang berhasil berjalan, dan setelah deadlock berusaha untuk mengembalikan proses ke proses yang berjalan tersebut. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa deadlock sudah terjadi waktu komputer itu pertama-tama sudah ditemukan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata dan kurang jelas mohon dimaafkan. Selamat malam dan selamat menikmati new normal ini. Semoga stay safe dan kita dihindarkan dari segala penyakit dan virus yang sedang mengintai bumi ini, dan semoga untuk kedepannya di Indonesia khususnya dan seluruh dunia bahkan untuk segera hilang virus corona ini. Saya Nikolas Widiavianto pamit undur diri.